Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, rawahu Muslim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab salatnya para musafir bab keutamaan baca Quran, ya. Penjelasan kata syafi'an. Syafi'an itu artinya pemberi syafaat, maksudnya yang akan memohonkan syafaat dan memintakan ampunan bagi para pembacanya. Kemudian kata yang berikutnya di ashabihi, bagi para pembacanya dan orang-orang yang mengamalkan hukum-hukum dan petunjuknya. Mutiara hadis keutamaan baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada pembacanya yang mengamalkan kandungannya pada hari kiamat nanti. Hadis berikutnya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzi kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarati wa alu Imrana tuhajjani an sahibihima, rawahu Muslimun. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat dan juga ahli-ahli Quran yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Ia didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kedua surat itu berhujjah untuk membela yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan kata dumuhu, yang didahuluinya. Kemudian yang kedua, tuhajjani itu artinya keduanya akan memberikan argumentasi, yaitu surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Kemudian an sahibihima, kepada pembaca dua surat ini. Maksudnya pembaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dengan disertai penghayatan dan pengamalannya. Mutiara hadis keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua surat ini akan memberikan argumennya untuk menolong orang yang telah membaca dengan mengamalkan kandungannya serta meninggalkan larangan yang terkandung di dalamnya. Kemudian hadis berikutnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu Al-Bukhari. Sebaik-baik orang di antara kalian semua ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab keutamaan Al-Quran. Bab sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Mutiara hadis keutamaan mempelajari Al-Quran dan tajwidnya, baik sebagian atau seluruhnya. Begitu pula keutamaan mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengamalkan kandungannya, baik berupa hukum-hukumnya, adab-adabnya ataupun akhlaknya. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani, muttafaqun alaih. Orang yang membaca Al-Quran dan ia sudah mahir dengan bacaannya itu beserta para malaikat utusan Allah yang mulia dan sangat berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bacaan Al-Quran itu berat baginya, dia mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab para musafir bab keutamaan orang yang mahir
Al-Quran dan orang yang terbata-bata. Penjelasan kata mahirun bihi, benar membacanya, maksudnya membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan hukum-hukum tajwid. As-safaratu, yaitu para malaikat, yaitu malaikat yang diutus. Alasan kenapa malaikat tersebut disebut dengan kata as-safaratu, melakukan perjalanan, karena malaikat itu bolak-balik menyampaikan risalah dari Tuhan mereka kepada rasul-rasulnya, atau malaikat yang mencatat perbuatan manusia di mana mereka bolak-balik antara Allah dan makhluknya. Al-kiramu itu artinya yang mulia, yang disucikan dari kotoran maksiat. Yang kemudian kata berikutnya al-bararatu yang taat. Kata ini diambil dari kata al-birru atau al-barru yang artinya ketaatan dan kebaikan, ya. Kemudian yang hadis tadi memiliki kata ya ta'ta'u, artinya ya ta'ta'u terbata-bata, ya ta'ta'u terbata-bata. Maksudnya membacanya terpatah-patah karena lidahnya merasa berat. Mutiara hadis di dalam hadis yang tadi adalah satu keutamaan orang yang benar dalam membaca Al-Quran dan menguasai bacaannya adalah akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia di akhirat nanti. Kemudian orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan tidak lancar, maka ia akan memperoleh 2 pahala. Pahala pertama karena membaca Quran itu ada pahalanya. Kemudian pahala yang kedua karena kesusahannya, karena kesabarannya. Ke hadis yang berikutnya dari Abu Musa al-Ash'ari. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalu rujjah rihumah tayyibatun wa ta'muha hulwun, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalit tamarah la rihalaha wa ta'muha hulwa, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamatsalir raihana rihuha thayyibatun wa ta'muha murrun. Baik. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalil hanzalah laisa laha rihun wa tam'uha murrun. Muttafaqun alaih. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran ialah seperti buah delima, aromanya wangi dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah korma, tidak punya aroma tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti raihana, sejenis kemangi, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti pohon hanzalah, tidak memiliki aroma dan rasanya pahit. Muttafaqun alaih. Penjelasan kata al-utrajahtu yaitu buah delima, yaitu perumpamaan buah-buahan yang bentuknya indah dan baunya wangi seperti buah jeruk dan apel. At-tamratu kurma, yaitu buah yang manis rasanya. Kemudian ar-raihanatu, setiap tahun tumbuhan yang baunya wangi seperti bunga mawar, kemangi dan bunga melati. Mutiara hadis, orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran akan memperoleh derajat yang tinggi dan mulia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. 2. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran masih dianggap baik di sisi Allah dan di sisi manusia. 3. Seorang munafik yang membaca Al-Quran lahirnya baik tapi batinnya busuk. 4. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu orang yang busuk lahir dan batinnya. Kemudian hadis yang terakhir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan adanya kitab Al-Quran dan menurunkan derajat kaum yang lain dengan sebab Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab para musafir dan keutamaan orang yang sholat dengan baca Al-Quran dan mengajarkannya. Penjelasan kata yad'u
Yadau artinya merendahkan, mutiara hadis, mutiara ajaran untuk memperhatikan kitabullah dengan cara membacanya, memahaminya, menghafalnya dan mengamalkannya. Barang siapa berpegang teguh padanya maka ia akan mendapatkan pahala yang besar, dan barang siapa berpaling serta meremehkannya dan tidak mengimaninya maka ia jatuh dan terperosok pada kerugian dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.